off nggak penting gitu loh, selesai masalah. Tapi kalau pasangan kan kita nggak bisa cut off gitu aja, tapi adanya di lingkaran yang itu terus dan nggak mungkin lepas gitu aja gitu kan. Nah jadi Pasangan ikut berubah ya artinya. enggak, maksudnya pasangan tuh harus yang pasangan aku tuh yang harus bener-bener caregiver itu bener-bener harus ngerti banget sih gitu. Tapi kan namanya juga manusia, mereka kan kadang ada sisi gue juga pengen dimengerti, kadang kayak gitu. Nah, itu kelihatan ya, maaf ya. Gitu, Bun. Nah, aku juga apa maksudnya aneh kok bisa ya aku nggak minum obat loh 9 bulan itu, tapi memang ibadahnya diperkuat banget sih gitu loh. Karena memang kategori aku ringan sih, ringan. Cuman emang agak-agak berat gitu di kondisi depres. Aku kayak bener-bener kayak melawan gitu loh. Melawan terus kayak banyak zikir kayak gitu-gitu. Dukungan paling penting kan dari pasangan tadi ya. Aku sih dukungan dari mana aja, cuman yang aku sih dukungan bisa cari sendiri. Oh, oke. Gitu loh, aku bisa punya pelarian banyak kayak temen atau aku nyari mood di luar atau aku jalan itu udah cukup mengobati aku gitu. Cuman triggernya biasanya triggernya tuh pasangan Jadi gitu. ngatasin triggernya gimana? Iya, pasangan tuh nggak boleh bikin aku moodnya jelek gitu, nggak boleh aku tuh nggak boleh dilarang, nggak boleh digentak, nggak boleh gitu loh aku. Digentak dikit tuh kayak ih, kok aku diginiin sih kayak gitu, kayak masalah sepele terus langsung kayak bad mood, langsung low moodnya kayak gitu. Tapi sekarang masih dengan pasangan. Sekarang aku lebih semenjak di rehab kemarin, aku ambil pelajarannya kayak bener-bener di detox kan. Nah, aku tuh 3 minggu di rumah sakit Cipto itu aku bener-bener nggak boleh ketemu keluarga, nggak boleh ketemu orang, nggak boleh ketemu siapapun, nggak boleh lihat handphone. Di situ kita bener-bener memperhatikan hanya diri kita. Nah, di situ belajar eh benar-benar mencintai diri kita. Nah, dari situ sekarang aku lebih kayak berpikir panjang. Kalau buat kayak moodnya turun, terus sampai ngelakuin hal-hal yang merugikan, aku lebih berpikir lagi gitu loh. Aku karena aku gak mau masuk rumah sakit lagi, itu yang aku takut. Gitu. Eh, Udah ada anak ya. Ya, karena udah ada anak. Aku parah banget, Bun. Kalau misalnya udah moodnya turun banget sampai lakuin hal-hal yang ngerasa kehilangan harga diri. Padahal cuma digentak doang loh. Kayak Tapi digentak doang. kayaknya Kita kayak nggak punya harga lagi diri. menyedihkan sedunia gitu ya. Oh, gitu kayak kok gua nggak pantas loh digini kayak gitu. Ya namanya juga ada kelainan kan. Beda sama orang kayak ya elah digentak doang biasa aja gitu kan. Nah, enggak sama aku. Kalau mas suami digentak tuh aku langsung kayak down, kayak ngerasa nggak berharga, kayak gitu-gitu. Oke, coba diedukasi dulu sama teman-teman yang mungkin baru kali ini dengar apa itu bipolar gitu. Ada pertanyaan tuh tadi, belum tahu apa itu bipolar. Ciri-cirinya apa? Yang awal tahu, oh ini kayaknya ada yang salah nih gitu. Apa aku? Ya, Oh, jadi gini, aku itu dari dulu kayak selalu nyari mood kesenangan. oke. Awalnya Terus aku selalu nyari mood kesenangan hampir setiap habis. hampir setiap hari aku tuh jalan malam. Entah nongkrong doang, ngopi. Pokoknya entah belanja, entah shopping berlebihan. Pokoknya yang nyenengin aku karena aku nyari moodnya waktu itu belum belum minum obat. Jadi aku nyari moodnya di situ, nyari pelariannya belanja sepuasnya, nggak kontrol, eh terus mabuk gitu, terus joget, dugem, ngafe, nongkrong kayak gitu kan. Nah, terus ada juga fase dimana aku kuat banget nggak tidur gitu, kuat banget nggak tidur sampai sering bergadang, terus kayak banyak ide-ide kayak semangat banget gitu. Terus kayak aku nih lagi di kondisi happy loh harusnya. Kayak misalnya bisa dapat duit, nggak ada masalah gitu, happy lah. Tapi kok aku sepi, kok aku sedih gitu loh, ingat sesuatu. Nah, kayaknya dia nggak beres nih sama badan sama aku gitu.
Akhirnya aku coba ke psikolog, coba ke beberapa psikiater, ya akhirnya 2016 aku didiagnosis bipolar gitu. Karena tadi itu sulit loh, aku 7 kali datang loh dok baru didiagnosis bipolar. Mm-mm. Jadi di sini aku share-share ya guys ke kalian sambil nanya-nanya yang kayaknya kurang aku ketahuin sama Bunda. Bunda siapa ya namanya? Namanya Hai, panggil aja Fani. Bunda Fani. Oke, gitu. Nah, terus akhirnya tapi 7 kali aku datang karena bipolar itu mirip sama mood swing bun ya katanya gitu kan. Jadi agak susah ngebedainnya gitu. Makanya butuh berkali-kali datang baru diponis. Dan itu pun aku dicoba dengan beberapa obat gitu. Obat yang mana yang cocok gitu loh. Ada yang dikasih obat mood swing, dikasih obat skijo, takutnya ada skijonya. Atau waham kayak gitu-gitu. Waham sih aku nggak ada kayak gitu. Nah, dokter itu nah psikiater aku bisa ngelihat aku di kondisi manik, pas datang bisa ngelihat aku di kondisi depresif gitu. Ini kamu lagi manik nih, ngomongnya cepet banget nih, kayaknya kamu lagi semangat banget. Nah, dari situ dia baru bisa memvonis aku gitu loh. Biasanya soalnya sebelum-sebelum tuh datangnya hanya ketika depresi. Kalau manik kan kita pede banget, nggak bakal datang biasanya. Enggak, karena kan waktu itu belum diponis, tapi aku dianjurkan datang kayak Kamis datang ya gitu loh. Hari ini datang ya gitu, kayak dia lagi meneliti penyakit aku kayaknya gitu. Mm-mm. Jadi jarang tuh kalau yang manik datangnya karena kemanikannya itu. Gak mungkin. Kalau lagi manik tuh datang males banget kayak. Manik tuh nikmat ya nggak bun? Manik tuh enak say. Pede banget ya kan, kayak seluruh dunia bisa dipegang. Iya bu. Nah itu yang aku rasain waktu sebelum aku konsumsi obat itu kayak aku tuh bisa bebenah rumah seharian semalaman sampai bersih banget gitu. Tapi aku karena ringan dan terus tipenya itu campuran, bukan tipe yang berhari-hari nggak tidur gitu nggak. Paling lama aku 2 hari, nggak pernah sampai 1 minggu nggak tidur tuh nggak pernah. Cuman ekstra banget. Apa semangat aku ekstra banget nggak bisa dibohongin walaupun walaupun jam 3 jam 4 harusnya udah ngantuk gitu ya tuh mata tuh melek gitu loh seger matanya tuh seger berarti tuh aku lagi manik gitu aku lebih arahin ke bebenah bebenah baju bebenah rumah bahkan aku pernah ngecat satu rumah semalaman harus selesai kalau di kondisi panik iya kayak gitu. Di titik mana bisa menerima akhirnya? Aku lebih bukan bukan bangga ya, tapi ya mau gimana gitu loh. Aku lebih syukurin aja justru penyakit bipolar ini. Hmm. Karena lebih disyukurin di kondisi manik aku punya, yang dimana orang lain gak punya, gitu kan. Manik itu kan semangatnya kayak, maaf ya, kayak orang lagi konsumsi ini ya, kayak gitu ya. Kayak semangatnya tinggi banget, idenya juga kayak penuh ide gitu ya kan. Nah, cuman harus aku jaga tuh biar terrealisasi tuh semua ide itu gitu. Jangan sampai drop lagi. Habis manik tiba-tiba depresif udah deh nggak jadi deh tuh semua ide-ide di saat manik gitu. Makanya mood stabilizernya juga harus terus gitu kan. Gitu. Tapi udah berarti udah sampai di tahap mengenal obat, kapan ini yang mau dikonsumsi. Pengontrolan diri juga udah. Karena alhamdulillah aku nggak naik-naik sampai ke berat-berat gitu enggak sih. Eh, pokoknya nggak pernah bener-bener aku ngelakuin bun-bun tuh aku nggak pernah bener-bener ngelakuin aku lakuin tapi yang ringan yang sifatnya itu aku lakuin membahayakan tapi tidak mematikan gitu loh karena aku Masih, tahu itu dosa gitu loh tapi masih kepikiran. sejak aku masuk rumah sakit udah enggak. Jadi Karena aku banyak yang takut masuk rumah sakit, takut minum obat gara-gara takut. jangan nggak perlu guys jadi kamu justru masuk rumah sakit itu ya ini sekelas Cipto loh ini sekelas maksudnya rumah sakit umum gitu ya kan BPJS pula satu makanannya enak
kayak catering. Dua, kalian itu cuman makan, tidur, ibadah. Teratur. Teratur ya guys. Makanya aku keluar dari situ gemuk. Aku gemuk dan kamu itu nggak dituntut, nggak boleh mikirin apapun kecuali diri kamu. Kamu nggak disuruh untuk mikirin dunia luar. Kamu bener-bener disuruh makan, tidur, dimanjain seperti anak kecil. Cuman bedanya kamu nggak bisa ngelihat tanaman, pohon. Kamu cuma ngeliat genteng doang. Genteng dari jendela rumah sakit ya. Nggak boleh ketemu sama siapapun, nggak boleh main handphone. Hiburannya itu baca buku, main congklak, kayak gitu. Nah, dari situ kamu harus bangun pagi karena kalau kamu telat bangun pagi kamu nggak bisa mandi karena ada jadwalnya. Kayak gitu. Nanti kamu nggak mandi jadinya. Nah, dari situ jadi kayak teratur. Bangun jadi pagi, tidur nggak terlalu malam. Pulang ke rumah terkontaminasi lagi. Akhirnya jadi nggak teratur lagi. Nah, itu membuktikan bahwa lingkungan itu mempengaruhi loh gitu loh. Karena suamiku sering tidur malam. Akhirnya aku ikut-ikutan jadi tidur malam lagi. Tadinya aku udah bener loh pola hidup aku. Tidur jam 9, bangun jam 7. Karena kebawa dari rehab kemarin gitu. Gitu say. Jadi kalian gak usah. Tadinya aku gak mau loh bun masuk rumah sakit itu. Sampai aku diikat loh. Sampai aku diikat. Karena aku takut kan gitu. Yang aku takutin obat yang lama aku kan sudah terlalu lama pakai gitu. Takut diberhentikan secara tiba-tiba. Nah itu hal yang agak bikin aku trauma tuh gitu. Diberhentikan secara tiba-tiba, diganti. Jadi kayak di reset gitu loh. Otak kita di reset ulang gitu bun. Aku mengalami halusinasi dan kejang. Karena pergantian obat yang secara tiba-tiba. Yang udah bertahun-tahun diganti secara mendadak. Nah itu aku sampai diikat karena aku kejang dan halusinasi gitu. Mungkin ya itulah perbedaannya ya kalau kita beda di pemerintahan atau di swasta. Mungkin perlakuannya enggak itu sih perlakuan yang menurut aku kayak kalau diingat-ingat kayak menurutku kurang kurang manusiawi ya mau tidak mau gitu. Karena aku kan ngamuk berontak kan. Akunya berontak karena aku takut, aku tahu efek dari pergantian obat yang secara mendadak. Makanya aku kejang. Itu aku diikat 2 hari. Itu halusinasi tuh bun, aku tuh nggak sadar. Kan Udah buat pindah alam aku. iya. Efek itu yang mungkin ditakutkan oleh teman-teman. Cuman itu memang harus dilewatin aja gitu. Aduh, itu ibarat kayak efek sakau lah ya bun ya. Iya, iya, betul, betul, betul. Karena obat yang sebelumnya obat yang sebelum itu kayak minta di badan kita, tapi kita nggak dikasih, karena dikasihnya obat yang baru gitu. Tapi setelah keluar dari situ kalian bakal kayak ngerasa sehat banget deh. Tapi buat kalian-kalian yang nggak ngapain-ngapain ya, misalnya kayak cuma ibu rumah tangga, oke deh. Jadi kalau buat aku enggak. Buat aku enggak, karena aku sampai konsul, dok, aku nyaman, aku stabil banget moodnya, enak banget. Tapi aku nggak ada pikiran untuk punya ambisi untuk hidup, masa depan dan lain-lain gitu nggak ada. Oh itu nanti obatnya ada lagi, katanya gitu. Sekarang memang kamu harus memikirkan diri kamu dulu gitu katanya. Kemudian pendampingannya selain obat apa nih? Pendampingannya nggak ada sih bun. Kalau apa bergantung dengan obat aja atau ada usaha yang dilakukan? Itu aku lebih kayak cari mood tetep sih. Kalau aku udah minum obat kayak aduh kok tetep nggak jelas ya, nggak karuan ya rasanya tuh kayak guys kalian tuh kalau aku kan episodenya kadang campuran kan bun, aku bisa berbarengan antara manik depresi tuh bisa berbarengan kan. Jadi rasanya guys kayak orang mau menstruasi tuh kayak gimana? Nah kayak gitu. Ya bun ya. Karena fase manik depresifnya kadang berbarengan. Aku minum obat pun udah kayak aduh nggak bisa nih, aku harus keluar. Aku harus cari mood yang lain gitu. Entah aku shopping, entah aku happy, entah aku joget, pokoknya melakukan hal-hal yang aku bikin aku happy gitu loh. Entah nongkrong, entah dugem apalah gitu. Ketemu teman, ngobrol, cerita-cerita gitu bun aku. Aku nggak boleh, aku di kondisi depresif nggak boleh sepi, nggak boleh kesepian. Karena aku mendadak nanti jadi inget hal-hal yang masa lalu, inget keluarga, tiba-tiba nangis, tiba-tiba kok padahal aku lagi nggak ada masalah loh, padahal aku bisa dapat uang loh, tapi kok aku sedih ya?
kok aku sepi ya gitu gitu, tiba-tiba lagi kumat tuh gitu. Kadang aku nge-live,